Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ini masih kita laksanakan pembelajaran jarak jauh ya, atau belajar dari rumah. Tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kepada diri Bapak, kepada Ananda dan keluarga agar tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, agar kita semuanya terhindar dari virus COVID-19 ini. Baik, untuk pembelajaran PJOK pertemuan keempat ini akan kita coba membahas soal uji kompetensi 1 yang pernah Bapak berikan beberapa minggu yang lalu ya. Kita akan coba membahas soal-soal yang diberikan kemarin. Nah ini dia soal uji kompetensi beberapa minggu yang lalu, berjumlah 5 ya, berbentuk esai semua, yang akan kita coba bahas satu persatu. Semoga bermanfaat ya dan menambah ilmu. Oke, untuk pembahasan soal nomor 1 dengan pertanyaan, apa saja aktivitas fisik yang dapat dilakukan sehari-hari ya? Apa saja aktivitas fisik yang dapat dilakukan? Jadi aktivitas fisik yang dapat Anda lakukan sehari-hari selama di rumah ini adalah banyak sekali ya, tentunya banyak sekali. Di sini sudah Bapak tampilkan di layar beberapa contoh aktivitas fisik ringan yang bisa Ananda kerjakan atau laksanakan di rumah. Yang pertama di sini ada Ananda bermain sepeda ya. Anak bermain sepeda maksudnya. Di sini ada juga yang kedua, gambar kedua, anak membantu orang tuanya. Yang ketiga, anak berolahraga, bermain badminton. Yang keempat, anak bermain sama temannya ya, sama yang gambaran kelima. Yang keenam juga di sini ada anak sedang menambah wawasannya selama di rumah nih, membantu orang tuanya mencuci piring ya, membersihkan ruang tamu, ruang keluarga, atau menyapu halaman. Dan yang gambar terakhir yang ke-8, Anda sedang menyiram bunga ya. Baik sekali ini. Oke, lanjut untuk pembahasan soal nomor 2. Pembahasan soal nomor 2 ya. Tujuan dari dilakukan pemanasan adalah ya. Tujuan dari dilakukannya pemanasan, yaitu tujuan utama melakukan pemanasan sebelum berolahraga adalah agar tubuh tidak kaget saat melakukan aktivitas fisik yang berat. Ya, coba bayangkan otot yang masih dalam kondisi dingin dan rileks tiba-tiba digunakan untuk berlari kencang. Hal ini meningkatkan risiko mengalami cedera ringan atau keram saat berolahraga. Contohnya saja ketika kita ingin bermain sepak bola ya. Kita persiapan dari rumah terus sampai ke lapangan, kondisi kita masih belum berkeringat atau masih lemah ya, mungkin baru bangun tidur, tiba-tiba kita langsung saja pakai sepatu langsung turun ke lapangan bermain, ikut bermain sama teman-teman. Itu sangat fatal sekali karena meningkatkan risiko cedera ringan atau kram saat bermain sepak bola tersebut. Jadi alangkah baiknya kita melaksanakan pemanasan karena tujuannya sangat baik sekali. Oke, sementara di sini ada penambahan atau definisi manfaat dari pemanasan. Yang pertama, bisa meningkatkan aliran darah sehingga menaikkan suhu otot yang membuat serat kolagen menjadi lebih elastis. Yang kedua, meningkatkan detak jantung. Yang ketiga, melepaskan adrenalin atau ketakutan. Yang keempat, memungkinkan sendi bekerja lebih efisien. Yang kelima, memungkinkan oksigen dalam darah beredar lebih cepat dengan volume lebih tinggi. Yang keenam, memicu aktivitas enzim sekaligus menghilangkan asam laktat. Asam laktat ini adalah kondisi tubuh yang mengalami peningkatan asam secara berlebihan ya, akibat menumpuknya sisa metabolisme saat tubuh kekurangan oksigen.
Yang ketujuh, meningkatkan metabolisme otot. Yang ke-8, memecah glikogen sehingga menghasilkan energi. Yang ke-9, meningkatkan elastisitas pada serat otot. Yang ke-10, meningkatkan kekuatan dan kecepatan kontraksi. Yang ke-11, meningkatkan konduksi impuls saraf. Inilah beberapa contoh dari manfaat pemanasan ya, yang Bapak lampirkan pada layar ini. Mungkin kalau kita rajin membaca buku-buku referensi olahraga atau mencari di Google, mungkin lebih banyak lagi ya manfaat dari pemanasan. Lanjut ke soal nomor 3, pembahasan soal nomor 3, yaitu sebutkan teknik dasar permainan sepak bola. Oke, sebutkan teknik dasar permainan sepak bola. Oke, untuk pembahasan soal nomor 3 ini, pada pertemuan pertama kemarin Bapak sudah menganjurkan kepada Ananda untuk membaca buku paket PJOK dengan judul Semangat Berolahraga kelas 5 ya. Udah Bapak, mungkin ada beberapa kelas yang belum mendapatkan bukunya, tapi Bapak sudah memberikan buku digitalnya berbentuk PDF ya, udah dikirimkan ke orang tuanya masing-masing. Jadi kemarin pernah Bapak berikan tugas pertemuan pertama kemarin, Ananda disuruh membaca buku paket PJOK Semangat Berolahraga kelas 5, yaitu dimulai dari pembelajaran 1, yaitu kombinasi gerak dasar pada permainan bola besar. Oke, kita halaman 3 ya. Diminta tadi pembahasannya nomor 3 tadi di halaman 3. Oke, A, kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan sepak bola. Sebelum kita memasuki pada penjelasan soal nomor 3 ini, jawabannya Bapak ingin menjelaskan dulu secara garis besar gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif itu apa sih ya. Kita mulai dari gerak lokomotor ya. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat ya, di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Misalnya gerakan berjalan, berlari, melompat, memanjat dan merayap. Sedangkan gerak non lokomotor adalah kebalikan dari arti gerak lokomotor ya. Misalnya gerak lokomotor non lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat, berarti kita hanya diam di tempat saja. Misalnya gerakan membungkuk ya, contohnya kita melaksanakan senam ya, senam pemanasan tapi di tempat saja, seperti menundukkan kepala, menggelengkan ke kiri dan ke kanan ya, membungkuk ya, memutar, menendang ya, menendang kan bisa dilaksanakan di tempat ya. Menghindar ya, meliukkan badan, maksudnya pinggang. Ini contoh, tangan kita turunkan ke kaki ya, membungkuk, dan mengayunkan kedua tangannya. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi setiap cabang olahraga itu pasti ada gerakan non lokomotor dan manipulatif. Sedangkan gerakan manipulatif adalah gerakan yang melibatkan penguasaan pada sebuah objek ya, atau gerak yang melibatkan suatu alat. Jadi ketika kita bergerak itu ada objek yang kita tangkap. Misalnya contoh, kita mau menangkap bola voli, itu objeknya bola ya. Jadi kita di situ ada gerakan yang melibatkan suatu alat. Misalnya contoh ya, tadi itu ada satu menangkap, terus melempar, memukul, mengiring dan memantulkan bola. Jadi itu secara garis besarnya gerak lokomotor, gerak non lokomotor dan gerak manipulatif ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan tadi. Pertanyaan nomor 3, sebutkan teknik dasar permainan sepak bola ya. Bisa kita lihat di sini pada A, yang pertama gerak berlari dan menendang bola, itu tekniknya. Teknik kombinasi gerak berlari dan menendang bola. Kita bisa lihat gambar 1.2, kombinasi gerak berlari dan menendang bola ya. Yang kedua, kombinasi gerak berlari terus mengiring bola dan menendang bola, teknik dasar ya.
kita bisa lihat gambar ini gambar 1.3 kombinasi gerak berlari, mengiring bola dan menendang bola. Yang pertama tadi 1.2 ini kombinasi gerak berlari dan menendang bola. Ya. Lanjut. Ketiga yang C, kombinasi gerak berlari dan menyundul bola. Ya, banyak sekali teknik dasar dalam permainan bola kaki ini ya. Ini yang C, kombinasi gerak berlari dan menyundul bola. Sini ada penjelasannya lengkap ya, kalau di buku pakai itu lengkap. Mungkin di sini ada jawabannya ya. Yang D itu ini. Yang D, kombinasi gerak berlari dan menangkap bola. Ya, dalam sepak bola ini ada yang menangkap bola, yaitu penjaga gawang ya. Penjaga gawang, dan ketika bola out juga pemain bisa memegang bola untuk melempar ke temannya. Itu jawaban atau pembahasan soal nomor 3 ya. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke soal nomor 4. Sama ya. Pertanyaannya adalah jelaskan cara melakukan gerak melangkah dan mengiring bola dalam permainan bola basket. Ya, jawabannya mungkin ada di buku paket PJOK yang berjudul Semangat Berolahraga kelas 5. Bisa dilihat halaman 8 ya. Coba kita halaman 8. Langsung saja, ini dia. B, kombinasi gerak dasar, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan bola basket. Jadi gerakan ini kita ketemui lagi di permainan bola basket. Dia udah tahu ya gerak dasar, pengertian umumnya, gerak dasar, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif udah tahu. Sekarang kita langsung ke pertanyaannya tadi. Cara melakukan gerak melangkah dan mengiring bola dalam permainan bola basket. Nah, ini kita perhatikan. Ini adalah salah satu jawaban yang dipertanyakan ya. Contoh nih. Gambar 1.8, kombinasi gerak berjalan dan memantulkan bola. Ya. Kombinasi gerak melangkah dan mengiring bola. Ini ada penjelasannya. Kombinasi melangkah dan mengiring bola bertujuan untuk mempertahankan bola. Kombinasi gerak ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, ini langkah-langkahnya. 1. Pegang bola dengan kedua tangan. 2. Langkahkan kaki ke depan seperti melangkah biasa sebanyak 2 langkah. 3. Kaki kiri berada di depan dan lutut ditekuk. 4. Condongkan badan ke depan sehingga berat badan berada di antara dua kaki. Kelima, pantulkan bola ke lantai, bukan dipukul ya. Saat memantulkan bola, pergelangan tangan tidak boleh kaku, santai, rileks. Keenam, pandangan tertuju ke arah bola. Jadi itu teknik dasar mengiring bola ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5 terakhir. Itu pertanyaannya, sebutkan contoh kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan bola voli. Ya, sama. Mungkin jawabannya ada di buku paket PJOK Semangat Berolahraga kelas 5, yaitu kombinasi gerak dasar pada permainan bola besar. Halaman 11 ya, untuk bola voli. Coba kita lihat halaman 11. Oh, ini dia. C, kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif pada permainan bola besar. Ya, di sini sudah dijelaskan. Nomor 1 ya. Nomor 1, sebutkan contoh kombinasi gerak dasar. Kombinasi gerak dasar lokomotor manipulatif pada permainan bola voli. Ini yang pertama, gambar yang pertama. Ini 1.12, kombinasi gerak berlari, meloncat dan memukul bola. Ini termasuk gerakan dasar lokomotor dan manipulatif pada permainan bola voli. Contoh gerak dasar lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola voli dapat dilakukan dengan cara berlari, meloncat dan memukul bola. Ya, berpindah tempat dan ada objek di sana ya.
Cara melakukan gerakan tersebut, yang A, ambillah ancang-ancang dengan berlari kurang lebih 2 atau 3 langkah. Yang B, aturlah kecepatan lari dengan loncatmu, arahkan pandangan tertuju pada arah datangnya bola. C, loncatlah dengan menolakkan salah satu kakimu. D, saat meloncat pukullah bola dengan tangan kanan hingga melewati net. E, mendaratlah dengan kedua kaki dengan cara menekuk sedikit kedua lutut. Oke, sudah jelas ya. Sini sudah dijelaskan teknik dasar kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor dan menurut pada permainan bola voli. Sekian, terima kasih. Jangan lupa Ananda menulis komentar di bawah dengan cara menulis nama lengkap dan kelas, karena ini adalah bukti untuk Bapak sebagai absensi kehadiran Ananda yang telah mengikuti pembelajaran PJOK pertemuan keempat ini. Dan jangan lupa Ananda subscribe channel ini dan membunyikan tombol notifikasinya agar mendapatkan video-video berikutnya dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.